Anya terbangun di kamar rumah sakit dengan tangan terikat inus, suara bip mesin monitor memenuhi telinganya, dan wajah ibunya yang penuh air mata menatapnya dengan campuran marah dan sedih. "Kamu hampir mati karena pil-pil itu, Anya. Apa yang kamu lakukan pada diri sendiri?" teriak ibunya, sementara Anya ingat semuanya, surat pernikahan paksa yang ditemukan di laci meja ayahnya. Dan keputusan nekat untuk mengakhiri hidup karena tak bisa lagi menyembunyikan cinta sejatinya pada Sari. Tak disangka, Sarilah yang menemukannya tepat waktu, memanggil ambulans, dan kini duduk di sudut ruangan dengan mata merah karena menangis semalaman. Membuat Anya sadar bahwa rahasia mereka tak lagi bisa disembunyikan dari keluarga yang konservatif. Di Jakarta yang ramai, Anya adalah seorang akuntan berusia 28 tahun di perusahaan multinasional. Hidup dalam tekanan konstan dari keluarga tradisional Jawa yang mengharapkan dia menikah dengan pria baik-baik untuk melanjutkan garis keturunan. Ayahnya, seorang pensiunan pegawai negeri, selalu mengingatkan bahwa pernikahan adalah kewajiban, sementara ibunya sibuk mencarikan calon suami melalui kenalan masjid. Anya, dengan rambut panjang hitam lurus dan mata coklat yang sering menyembunyikan rahasia, telah menyembunyikan orientasi seksualnya sejak remaja, takut akan penolakan yang bisa menghancurkan ikatan keluarga. Tapi Sari muncul seperti angin segar 2 tahun lalu, saat mereka bertemu di sebuah workshop seni di Bandung. Sari, 20 genep tahun, seorang ilustrator relance dengan rambut pendek bergelombang dan senyum yang selalu membuat hati Anya berdegup kencang, hidup lebih bebas di apartemen kecilnya di kawasan Kemang. Mereka mulai sebagai teman, berbagi cerita tentang mimpi dan ketakutan, hingga suatu malam hujan deras, Sari mencium Anya di balkon, dan dunia Anya berubah selamanya. Cinta mereka berkembang diam-diam, penuh momen curi-curi waktu di kai tersembunyi atau perjalanan akhir pekan ke pantai Anyer. Anya merasa hidup untuk pertama kalinya, tapi konflik mulai muncul ketika Sari ingin lebih terbuka. "Kenapa kita harus sembunyi terus, Ani? Aku ingin dunia tahu kau milikku," kata Sari suatu hari, tapi Anya menggeleng, ingat cerita sepupunya yang diusir keluarga karena dicurigai-gai. Tekanan semakin berat saat ayah Anya mengatur pertemuan dengan seorang dokter muda bernama Rian, anak teman bisnisnya. Anya terpaksa datang, duduk kaku di restoran mewah, sambil memikirkan Sari yang menunggu di rumah dengan hati gelisah. Malam itu, setelah pulang, Anya menangis di pelukan Sari. "Aku tak bisa melawan mereka, Sar. Mereka akan hancur jika tahu." Sari memeluknya erat, tapi matanya penuh kekecewaan. "Kau pilih mereka atau aku?" Pertanyaan itu menggantung, menjadi bibit pertama konflik yang lebih besar. Beberapa minggu kemudian, Anya menemukan surat pernikahan di laci ayahnya, surat yang menyatakan bahwa pernikahan dengan Rian sudah dijadwalkan 6 bulan lagi, tanpa sepengetahuannya. Panik melanda, Anya merasa dunia runtuh. Dia tak bisa membayangkan hidup tanpa Sari, tapi juga tak sanggup melihat keluarganya kecewa. Dalam keputusasaan, dia menelan pil tidur berlebih, berharap semuanya berakhir. Tapi Sari, yang punya irasat buruk setelah Anya tak balas pesan, datang ke apartemen Anya dan menemukannya tak sadar. "Anya, bangun. Jangan tinggalkan aku," jerit Sari sambil menelepon ambulans. Di rumah sakit, dokter bilang Anya selamat karena Sari bertindak cepat. Saat Anya sadar, ibunya langsung menyerang, "Ini pasti karena stres kerja. Atau ada yang kau sembunyikan?" Anya melirik Sari, yang berdiri diam di pintu, dan hati Anya hancur melihat kekasihnya menahan tangis. Ini adalah awal dari badai yang lebih besar, di mana rahasia mereka mulai terkuak. Ayah Anya datang keesokan harinya, wajahnya keras seperti batu. "Apa yang terjadi sebenarnya, Anya?" Dokter bilang ini upaya bunuh diri. Anya tak bisa menjawab, hanya menatap lantai. Sari, yang tak tahan lagi, maju ke depan. "Pak, ini karena," Anya tertekan.
Dia tak ingin menikah dengan Rian. Ayah Anya memandang Sari dengan curiga, siapa kamu? Kenapa ikut campur urusan keluarga? Sari menelan ludah, tapi Anya memegang tangannya di bawah selimut, memberi isyarat diam setelah orang tua Anya pulang. Sari berbisik, kita harus bilang sekarang, Any. Ini kesempatan. Tapi Anya menggeleng, belum saatnya. Aku takut mereka tolak aku selamanya. Konflik ini membuat Sari merasa terpinggirkan, dan untuk pertama kalinya, dia mempertanyakan komitmen Anya. Malam itu, Sari pulang dengan hati berat, meninggalkan Anya sendirian di rumah sakit, memikirkan pilihan yang harus diambil. Kembali ke rumah setelah keluar dari rumah sakit, Anya dihadapkan pada pengawasan ketat dari keluarganya. Ibu memasak makanan favoritnya setiap hari, tapi di balik itu ada pertanyaan-pertanyaan halus tentang Rian. Dia pria baik, Any. Bisa jagain kamu. Anya mengangguk saja, tapi hatinya memberontak. Sari menelepon setiap malam, aku kangen kamu. Kapan kita ketemu? Mereka bertemu diam-diam di taman kota, di mana Sari mencoba meyakinkan Anya untuk kabur bersama. Kita bisa pindah ke Bali, mulai hidup baru. Aku punya teman di sana yang bisa bantu kerja. Anya tergoda, tapi ingat wajah ayahnya yang sakit-sakitan, aku tak bisa tinggalkan mereka, Sar. Mereka satu-satunya keluargaku. Pertengkaran kecil mulai sering terjadi, Sari merasa Anya tak cukup berani, sementara Anya merasa Sari tak paham tekanan budaya. Suatu hari, sepupu Anya, Lina, datang berkunjung dan melihat pesan Sari di ponsel Anya yang tak sengaja tertinggal. Siapa Sari? Kenapa pesannya begitu mesra? Tanya Lina curiga. Anya panik, berbohong bahwa Sari hanya teman dekat, tapi Lina tak percaya sepenuhnya. Ini adalah tanda bahwa rahasia mereka mulai bocor, dan Anya harus memutuskan apakah akan bertahan atau menyerah. Sementara itu, Sari menghadapi konfliknya sendiri. Keluarganya di Surabaya lebih liberal, tapi teman-temannya di komunitas seni mulai bertanya tentang hubungannya yang misterius. Seorang teman lama, Mia, yang pernah naksir Sari, mendekatinya lagi, menawarkan dukungan. Kalau pacarmu tak berani, mungkin kau butuh seseorang yang lebih tegas, kata Mia sambil menyentuh tangan Sari. Sari menolak, tapi benih keraguan mulai tumbuh. Dia mencinta Anya, tapi lelah dengan persembunyian. Di sebuah pameran seni, Sari bertemu dengan aktis yang berbagi cerita tentang perjuangan mereka di Indonesia, di mana undang-undang tak melindungi, dan masyarakat sering menolak. Kau harus bangga dengan dirimu, kata aktis itu. Sari pulang dengan semangat baru, tapi juga ketakutan. Malam itu, dia menelepon Anya, aku tak bisa terus begini. Kita harus bicara serius. Anya setuju, tapi hati kecilnya takut akan akhir yang buruk. Mereka bertemu di Kai Aurit, di mana Sari mengeluarkan ultimatum, pilih aku atau keluargamu. Aku tak mau jadi rahasia selamanya. Anya menangis, berikan aku waktu. Tapi waktu itu tak ada, karena esok harinya, ayah Anya mengumumkan bahwa pertunangan dengan Rian akan diadakan minggu depan. Anya merasa terjebak, dan keputusan yang diambilnya malam itu akan mengubah segalanya. Anya duduk di meja makan keluarga, tangannya gemetar memegang sendok, sementara ayahnya berbicara dengan antusias tentang pertunangan. Rian sudah setuju, Any. Ini demi masa depanmu. Ibu tersenyum, tapi Anya melihat kekhawatiran di matanya sejak kejadian rumah sakit. Malam sebelumnya, setelah ultimatum Sari, Anya tak bisa tidur, memikirkan bagaimana cinta mereka yang begitu murni bisa berubah jadi beban. Dia menelepon Sari pagi-pagi, aku akan bilang pada mereka. Tunggu aku. Sari terdiam, benarkah? Jangan bohongi aku lagi. Anya mengangguk meski tak terlihat, tapi hati kecilnya ragu. Saat makan malam berakhir, Anya memberanikan diri,
ayah, Bu, aku harus bicara sesuatu. Ayahnya memandangnya tajam, apalagi. Jangan bikin masalah baru. Anya menarik napas dalam, aku tak bisa nikah dengan Rian. Aku suka perempuan. Ruangan hening sejenak, lalu ayahnya bangkit marah, apa omong kosong ini? Kau pasti terpengaruh teman buruk. Ibu menangis, Anya, jangan begini. Ini dosa besar. Anya merasa dunia runtuh lagi, tapi kali ini dia tak mundur. Ini aku yang sebenarnya. Aku cinta Sari. Nama Sari membuat ayahnya semakin geram, perempuan yang di rumah sakit itu. Dia yang rusak kamu. Malam itu berakhir dengan ayahnya mengusir Anya dari rumah, keluar. Jangan kembali sebelum sadar. Anya pergi dengan tas kecil, menangis di jalanan Jakarta yang hujan. Sari membuka pintu apartemennya saat Anya datang basah kuyup. Ani, apa yang terjadi? Anya menceritakan semuanya, dan Sari memeluknya erat, akhirnya kau pilih aku. Kita akan baik-baik saja. Mereka menghabiskan malam itu berpelukan, berbicara tentang masa depan. Tapi kebahagiaan itu singkat. Keesokan harinya, saudara Anya menelepon, ayah sakit jantung karena kamu. Kembalilah, Any. Anya panik, ingin kembali, tapi Sari menahan, ini jebakan. Mereka ingin pisahkan kita. Konflik baru muncul, Anya merasa bersalah atas kesehatan ayahnya, sementara Sari melihat itu sebagai manipulasi emosional. Kau sudah pilih aku, jangan mundur sekarang, kata Sari tegas. Anya setuju, tapi hati kecilnya gelisah. Mereka mulai hidup bersama, Sari membantu Anya mencari kerja baru karena Anya resign dari kantor lama demi menghindari gosip. Tapi masyarakat sekitar mulai curiga. Tetangga apartemen Sari bisik-bisik, mereka tinggal berdua. Pasti ada apa-apa. Suatu hari, saat berbelanja, Anya mendengar ejekan dari orang asing, lesbi. Dosa. Anya menunduk, tapi Sari balas menatap, mind your own business. Insiden itu membuat Anya semakin takut, mengingatkan pada berita-berita tentang kekerasan terhadap komunitas LGBT di Indonesia. Sementara itu, keluarga Anya tak menyerah. Ibu datang ke apartemen Sari, mengetuk pintu dengan air mata. Anya, pulanglah. Ayah minta maaf. Anya membuka pintu, tapi Sari berdiri di belakang. Bu, Anya sudah dewasa. Biarkan dia hidup seperti yang dia mau. Ibu memandang Sari dengan benci, kau yang rusak anakku. Ini bukan budaya kita. Pertengkaran pecah, ibu menuduh Sari memanatkan Anya, sementara Sari balas bahwa keluarga Anya yang egois. Anya terjebak di tengah, Bu, aku cinta Sari. Tolong pahami. Ibu pergi dengan hati hancur, tapi sebelumnya bilang, kalau kau tak kembali, kami anggap kau mati. Kata-kata itu menyakitkan Anya, membuatnya menangis berhari-hari. Sari mencoba menghibur, kita punya satu sama lain. Tapi tekanan mulai memengaruhi hubungan mereka. Sari semakin posesi, tak suka Anya bicara dengan teman lama yang mungkin jelurus, sementara Anya merasa Sari tak cukup empati dengan latar belakangnya. Suatu malam, mereka bertengkar hebat. Kau selalu ingat keluargamu. Apa aku tak cukup, jerit Sari. Anya balas, mereka darah dagingku. Kau tak paham. Sari keluar rumah, meninggalkan Anya sendirian. Malam itu, Sari pergi ke bar dengan Mia, teman lamanya. Mia mendengarkan curhatan Sari, Anya terlalu lemah. Kau butuh seseorang yang kuat seperti aku. Sari minum terlalu banyak, dan dalam keadaan mabuk, Mia menciumnya. Sari terkejut, tapi tak langsung menolak. Keesokan paginya, Sari pulang dengan rasa bersalah, menemukan Anya yang tak tidur semalaman. Makan aku, Any. Aku tak lakukan apa-apa. Tapi Anya curiga kau bohong. Aku cium bau parfum lain.
Sari mengaku tentang ciuman itu kesalahan. Aku stres karena kita. Anya hancur, merasa dikhianati. Setelah semua yang aku korbankan, kau lakukan ini. Mereka berpisah sementara, Anya pindah ke hotel murah, memikirkan apakah cinta ini layak diperjuangkan. Sementara itu, Rian menghubungi Anya, aku tahu semuanya. Ayahmu cerita. Aku bisa bantu pura-pura nikah untuk tenangkan mereka. Tawaran itu menggoda, tapi Anya ragu, tahu itu akan menyakiti Sari lebih dalam. Konflik maut Hunch muncul, apakah dia harus bohong demi keluarga, atau jujur meski menyakitkan. Anya memutuskan bertemu Rian, tapi Sari tahu dari pesan yang tak sengaja terlihat, dan merasa dikhianati lagi. Kau kembali ke dia. Setelah semua ini, Sari marah, tapi sebenarnya takut kehilangan. Anya bertemu Rian di KAE, aku tak bisa. Ini tak adil buat Sari. Rian mengerti, aku gay juga, Anyi. Aku paham tekananmu. Pengakuan itu mengejutkan Anya, membuatnya sadar bahwa banyak orang menyembunyikan diri di masyarakat ini. Pulang ke hotel, Anya menelepon Sari, kita harus bicara. Mereka bertemu di taman, Sari datang dengan mata bengkak. Aku tak bisa tanpa kamu, Anyi. Mereka berdamai, tapi luka pengkhianatan masih ada. Sementara itu, keluarga Anya mengirim surat melalui pengacara, mengancam memutus warisan jika Anya tak kembali. Tekanan ekonomi muncul, karena kerja relance Sari tak stabil, dan Anya kesulitan cari kerja baru dengan gosip yang menyebar. Mereka mulai berhemat, tapi konflik kecil jadi besar. Suatu hari, Anya sakit, dan Sari merawatnya, mengingatkan kenapa mereka bersama. Tapi di luar, masyarakat semakin keras. Teman Sari di komunitas seni mulai menjauh, takut terlibat. Ini Indonesia, Sar. Tak semua orang terbuka, kata seorang teman. Sari mulai bergabung dengan grup dukungan online, mencari kekuatan. Anya ikut, tapi ragu karena takut ketahuan. Di sana mereka dengar cerita tragis, pasangan yang diusir, bahkan diserang. Itu membuat mereka lebih hati-hati, tapi juga lebih teguh. Namun, puncak konflik mendekat ketika ayah Anya sakit parah, dan ibu memohon Anya datang. Ini mungkin terakhir kali. Anya pergi sendirian, meninggalkan Sari yang cemburu. Di rumah sakit, ayah memegang tangan Anya, makan ayah, Anyi. Ayah tak mau kehilanganmu. Anya menangis, aku juga, ya. Tapi ayah bilang, tinggalkan perempuan itu. Demi ayah. Anya terpecah, harus memilih antara cinta dan keluarga lagi. Anya duduk di samping tempat tidur ayahnya, mendengar napas lemahnya, sementara ibu berdoa di sudut ruangan. Yah, aku tak bisa tinggalkan Sari. Dia bagian dari hidupku. Ayah memandangnya lemah, ini bukan jalan Tuhan, Anyi. Pikirkan masa depanmu. Kata-kata itu menusuk, mengingatkan Anya pada pendidikan agama ketat sejak kecil. Dia pulang ke apartemen dengan hati berat, menceritakan pada Sari. Mereka masih tak terima. Sari memeluknya, kita lawan bersama. Tapi malam itu, Anya bermimpi buruk tentang ayahnya meninggal karena dirinya, membuatnya terbangun menangis. Sari menghibur, tapi Anya mulai menjauh emosional, merasa bersalah. Konflik internal Anya semakin dalam, apakah cintanya pada Sari egois, atau hak asasi? Di Indonesia, di mana norma masyarakat kuat, Anya sering meragukan diri. Suatu hari, dia bertemu Lina, sepupunya, yang tahu rahasia. Ani, aku dukung kamu. Aku pernah punya teman seperti itu. Dukungan itu menghangatkan, tapi Lina bilang, tapi hati-hati, omongan orang bisa hancurkan karirmu. Anya sadar risiko sosial lebih besar dari yang dibayangkan.
Sari, sementara itu, menghadapi pengkhianatan dari Mia. Mia menebar gosip di komunitas seni bahwa Sari mencuri Anya dari keluarganya, membuat klien Sari mundur. Aku kehilangan proyek besar karena ini, keluh Sari. Anya merasa bersalah, ini salahku. Sari balas, bukan, ini karena masyarakat bodoh. Tapi amarah Sari tertuju pada Mia, dan dia konfrontasi. Kenapa kau lakukan ini? Karena aku tolak kamu. Mia tersenyum sinis, kau pikir kau bisa bahagia? Lihat saja nanti. Ancaman itu membuat Sari takut, tapi juga marah. Mereka memutuskan pindah ke daerah lain di Jakarta, mencari kedamaian. Tapi di tempat baru, tetangga curiga lagi. Suatu malam, batu dilempar ke jendela mereka dengan catatan pergi, lesbi. Anya ketakutan, kita tak aman di sini. Sari menelepon polisi, tapi polisi bilang, ini cuma iseng anak kecil. Kurangnya perlindungan hukum membuat mereka merasa terisolasi. Sari bergabung lebih aktif di grup LGBT, bertemu orang-orang yang berjuang untuk hak, tapi Anya ragu, jangan terlalu terbuka, Sah. Bahaya. Perbedaan pendekatan ini jadi sumber konflik baru. Puncak datang ketika ayah Anya meninggal. Anya mendapat kabar pagi-pagi, bergegas ke rumah. Di pemakaman, keluarga menatapnya dingin, ibu bilang, ini karena kamu, Any. Stres karena kamu. Anya hancur, menyalahkan diri. Sari datang diam-diam, berdiri di belakang, tapi sepupu melihat dan bisik-bisik. Setelah pemakaman, ibu memeluk Anya, pulanglah sekarang. Ayah sudah pergi, tapi kita masih keluarga. Anya tergoda, tapi ingat Sari. Bu, aku tak bisa tanpa Sari. Ibu marah, maka jangan datang lagi. Anya pergi dengan hati remuk, kembali ke Sari yang menunggu. Aku kehilangan ayah karena ini, tangis Anya. Sari menghibur, bukan salahmu. Mereka yang tak paham. Tapi luka itu dalam, membuat Anya depresi. Dia mulai minum obat penenang lagi, menyembunyikan dari Sari. Sari curiga, tapi Anya bohong, aku baik-baik saja. Kebohongan kecil ini jadi bibit pengkhianatan baru. Beberapa minggu kemudian, Sari mendapat tawaran kerja di Bali, desain untuk hotel. Ini kesempatan besar, Any. Kita bisa pindah, mulai baru. Anya setuju, tapi ragu karena jauh dari ibu. Mereka pindah, menyewa rumah kecil di Ubud. Awalnya indah, alam Bali menenangkan. Tapi Sari sibuk kerja, meninggalkan Anya sendirian. Anya mulai kontak ibu lagi melalui pesan, Bu, aku kangen. Ibu balas dingin, tapi lambat laun melunak. Datanglah sendirian, Any. Tawaran itu menggoda, dan Anya pergi ke Jakarta tanpa bilang Sari, berbohong seada urusan kerja. Di sana ibu memohon, tinggalkan Sari. Aku bisa cari suami baru buatmu. Anya menolak, tapi ibu tunjukkan surat wasiat ayah. Ayah tinggalkan warisan kalau kau nikah benar. Uang itu bisa bantu hidup mereka, pikir Anya. Pulang ke Bali, Sari tahu dari pesan yang terlihat. Kau pergi ke sana. Tanpa aku. Pertengkaran hebat pecah. Kau masih pilih mereka, jerit Sari. Anya balas, aku butuh uang itu untuk kita. Sari merasa dikhianati, uang atau cinta. Kau pilih uang. Sari pergi ke bar, bertemu wanita lain, dan malam itu tidur dengan dia sebagai balas dendam. Keesokan, Sari mengaku, aku sakit hati, Any. Anya hancur total, kau sama seperti Miai. Mereka berpisah, Anya kembali ke Jakarta, Sari tetap di Bali. Anya tinggal dengan ibu, tapi hati kosong. Ibu senang sekarang kau bisa normal lagi. Tapi Anya tak bisa lupakan Sari. Dia mulai terapi diam-diam, bicara tentang konflik internal. Terapis bilang kau harus terima diri sendiri dulu. Anya sadar kesalahannya, terlalu takut, terlalu ragu.
Sementara Sari di Bali, menyesal pengkhianatan, bergabung komunitas lebih dalam, jadi aktis. Dia tulis surat untuk Anya, aku makan kamu, tapi aku harus maju. Surat itu sampai saat Anya akan dijodohkan lagi. Membacanya, Anya menangis, sadar cinta mereka tak seharusnya berakhir begini. Dia konfrontasi ibu, aku tak bisa bohong lagi. Aku pergi cari Sari. Ibu marah, kau akan sendirian selamanya. Anya pergi ke Bali, mencari Sari. Mereka bertemu di pantai, Sari terkejut. Kenapa kau datang? Anya bilang, aku salah. Aku pilih kamu. Tapi Sari ragu setelah semua pengkhianatan. Mereka bicara panjang, saling makan, tapi luka masih ada. Mereka putuskan coba lagi, tapi dengan syarat, terbuka dan kuat. Namun, masyarakat Bali tak beda, gosip mulai lagi. Di Bali, Anya dan Sari mencoba membangun ulang hubungan. Mereka ikut workshop pasangan di komunitas LGBT, belajar komunikasi. Kita harus jujur dari sekarang, kata Sari. Anya setuju, tapi masa lalu menghantui. Suatu hari, Mia datang ke Bali untuk proyek bertemu Sari. Aku dengar kau kembali dengan Anya. Bodoh. Sari tolak, tapi Mia kirim pesan ancaman, aku bisa bocorkan ke media. Sari panik, cerita pada Anya. Kita harus lawan. Mereka lapor polisi, tapi lagi-lagi tak ditanggapi serius. Ini membuat mereka sadar perjuangan lebih besar. Sari semakin aktif di advokasi, ikut demo kecil untuk hak LGBT. Anya ikut, meski takut. Di demo mereka bertemu orang-orang sejenis, berbagi cerita. Aku diusir keluarga juga, kata seorang. Dukungan itu menguatkan Anya. Tapi di rumah, ibu Anya menelepon, aku lihat foto kalian di medsos. Malu sekali. Anya tegas, ini hidupku, Bu. Ibu putus telepon, tapi Anya tak mundur lagi. Konflik baru muncul ketika Sari hamil. Tunggu, tidak, karena lesbian. Salah. Sari mendapat diagnosis sakit kronis, stres dari semua ini. Dokter bilang butuh istirahat. Anya merawatnya, tapi merasa bersalah. Ini karena aku. Sari bilang, bukan, ini hidup. Tapi penyakit itu membuat Sari lemah, dan Anya harus kerja keras. Anya dapat kerja online, tapi tekanan meningkat. Suatu malam, Sari bilang, mungkin kita pisah sementara. Aku tak mau jadi beban. Anya marah, jangan bilang begitu. Kita bersama. Tapi Sari pergi ke rumah teman, meninggalkan Anya sendirian. Anya depresi lagi, hubungi Rian. Aku butuh nasihat. Rian bilang, kau kuat, Anyi. Jangan menyerah. Pertemuan itu membuat Sari cemburu saat tahu. Kau ketemu dia lagi. Pertengkaran pecah, tapi kali ini mereka selesaikan dengan bicara. Aku takut kehilanganmu, aku Sari. Mereka semakin dekat. Tapi masyarakat tak berhenti. Di Bali, kelompok agama lokal demo anti-LGBT, sebut mereka ancaman moral. Sari ikut kontra demo, tapi Anya takut. Jangan pergi, Sar. Sari pergi, dan insiden terjadi, demo bentrok, Sari terluka. Anya ke rumah sakit, ini gila. Kenapa kau lakukan ini? Sari bilang, untuk kita, untuk masa depan. Anya sadar pengorbanan Sari lebih besar. Setelah pulih, mereka putuskan pindah ke luar negeri jika bisa. Sari dapat beasiswa desain di Singapura. Ini kesempatan. Anya setuju, tapi Isa sulit. Mereka usaha, tapi birokrasi Indonesia rumit untuk pasangan sejenis. Sementara itu, ibu Anya sakit, minta Anya kembali. Bu butuh kamu. Anya pergi lagi, tapi kali ini bilang Sari. Di Jakarta, ibu bilang, aku coba pahami. Bawa Sari kemari. Anya terkejut, benarkah?
Ibu angguk, ayah sudah pergi, aku tak mau kehilanganmu juga. Pertemuan keluarga terjadi, Sari datang gugup. Ibu bicara dingin, tapi lambat laun bicara. Aku tak setuju, tapi kau anakku. Ini langkah kecil, tapi berarti. Tapi tak semua mulus. Saudara Anya tolak, ini memalukan. Konflik keluarga berlanjut. Sari dan Anya kembali ke Bali dengan harapan baru. Tapi Mia kembali, kali ini dengan bukti foto intim mereka yang dicuri. Bayar atau aku sebarkan. Pemerasan itu hancurkan mereka. Sari ingin bayar, Anya ingin lapor. Mereka lapor, dan polisi tangkap Mia. Kemenangan kecil, tapi publisitas membuat mereka terkenal di komunitas. Banyak dukungan, tapi juga ancaman online. Anya mulai tulis blog anonim tentang pengalaman, dapat respon positif. Kau inspirasi, kata pembaca. Ini bangunkan Anya. Sari pulih dari sakit, mereka rencanakan pernikahan simbolis di pantai. Tak legal, tapi untuk kita. Upacara kecil dengan teman penuh emosi. Tapi malam itu serangan terjadi, orang tak dikenal rusak rumah mereka. Ini harga kebebasan, kata Sari. Mereka pindah lagi, kali ini ke Yogyakarta, kota lebih toleran. Di sana mereka mulai bisnis kecil, desain dan akuntansi. Hidup stabil, tapi luka masa lalu ada. Anya masih kontak ibu yang mulai terima Sari. Datanglah liburan. Kunjungan itu sukses, ibu masak untuk Sari. Terima kasih, Bu. Langkah rekonsiliasi. Tapi konflik akhir mendekat. Kira-kira 850 kata, tunggu, saya perlu perpanjang. Untuk mencapai 1000 kata, tambah detail. Anya merenung tentang pilihan, apakah rekonsiliasi ini tulus, atau ibu masih berharap Anya berubah. Sari ragu, jangan terlalu percaya. Tapi Anya ingin percaya. Mereka ikut seminar psikologi tentang trauma keluarga, belajar makan. Sari bicara tentang pengkhianatannya dulu, aku menyesal. Anya makan sepenuhnya. Mereka semakin kuat, tapi masyarakat luas masih tantang. Berita nasional tentang Ru Antil membuat mereka khawatir. Sari ikut petisi online, Anya dukung. Ini buat mereka sadar perjuangan tak pernah berakhir. Di akhir Ile, Anya dapat kabar ibu sakit lagi. Di Yogyakarta, Anya dan Sari menemukan kedamaian relatif. Kota budaya ini lebih ramah, dengan komunitas seni yang mendukung. Mereka buka studio kecil, Sari desain grafis, Anya kelola keuangan. Bisnis berkembang, tapi tantangan datang ketika klien tahu tentang mereka. Beberapa mundur, tak sesuai nilai perusahaan. Sari marah, diskriminasi. Tapi Anya tenang, kita cari yang lain. Kekuatan Anya tumbuh, dari wanita ragu jadi tegar. Sementara itu, ibu Anya pulih, dan mengundang mereka ke Jakarta untuk lebaran. Ayo datang berdua. Sari ragu, ini jebakan. Tapi Anya yakin ibu berubah. Mereka pergi, dan kunjungan itu penuh tegang. Saudara masih dingin, tapi ibu usaha ramah. Sari, coba masakan ini. Sari tersenyum, enak, Bu. Malam itu, ibu bicara priat dengan Anya, aku masih tak setuju, tapi aku cinta kamu. Anya menangis, terima kasih, Bu. Ini odd or though, rekonsiliasi tak sempurna, tapi langkah maju. Kembali ke Yogyakarta, Sari mendapat penghargaan desain, dedikasi untuk Anya. Ini untuk kita. Mereka rayakan, tapi malam itu Sari bilang, aku ingin anak. Anya terkejut, bagaimana? Kita perempuan. Sari bicara adopsi atau donor. Diskusi panjang tentang etika, apakah adil bawa anak ke dunia yang tak ramah. Anya ragu, anak akan dibully. Sari yakin kita bisa lindungi.
Konflik ini buat mereka renungkan masa depan. Sementara itu, ancaman nasional meningkat dengan debat RUU. Sari ikut kampanye, Anya dukung dari belakang. Suatu hari, demo besar di Jakarta, Sari pergi. Anya khawatir, tapi Sari bilang, ini untuk hak kita. Di demo kekerasan terjadi, Sari hilang kontak. Anya panik, pergi ke Jakarta. Temukan Sari di rumah sakit, luka ringan. Aku baik-baik saja. Insiden itu buat mereka sadar harga perjuangan. Anya bilang, mungkin kita emigrasi. Sari setuju, usaha Isa ke negara ramah LGBT. Proses Isa panjang, penuh birokrasi. Sementara tunggu, mereka fokus bisnis. Tapi gosip lokal muncul lagi, anak muda ejek mereka di jalan. Sari balas, ignore saja. Tapi Anya marah dalam hati. Ibu datang kunjung, surprise. Aku mau lihat hidup kalian. Kunjungan itu buka mata ibu. Kalian bahagia ya? Sari bicara terbuka, ya Bu. Meski sulit. Ibu pulang dengan pikiran baru, mulai dukung hak di lingkungannya. Perubahan ini inspirasi. Akhirnya, Isa disetujui ke Australia. Mereka packing, tapi sedih tinggalkan Indonesia. Ini tanah air kita, kata Anya. Sari bilang kita bisa kembali suatu hari, saat lebih baik. Di bandara, ibu datang peluk mereka. Hati-hati di sana. Momen emosional. Di pesawat, Anya pegang tangan Sari, kita menang. Tapi Sari bilang perjuangan baru mulai. Mereka tiba di Sydney, mulai hidup baru. Bisnis online berlanjut, mereka ikut komunitas. Tapi homesick datang. Anya hubungi ibu sering, Sari adaptasi cepat. Suatu hari, Sari usul nikah legal. Di sini bisa. Pernikahan kecil, penuh bahagia. Tapi releksi, semua pengorbanan, pengkhianatan, kerugian, apakah layak? Anya pikir ya. Tahun berlalu, mereka adopsi anak, buat keluarga. Tapi kunjung ke Indonesia, lihat perubahan lambat. Sari akti dukung dari luar. Anya tulis buku tentang cerita mereka, jadi bestseller anonim. Ini buat mereka sadar dampak. Tapi pertanyaan tetap, apakah mereka egois tinggalkan tanah air, atau bijak? Di akhir, mereka kembali ke Indonesia untuk liburan, lihat kemajuan. Ibu bangga, kalian pemberani. Cerita berakhir dengan mereka berdiri di pantai Bali, memandang matahari terbenam. Anya bilang, kita lalui semua. Sari angguk, dan kita lebih kuat.